Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Triovani selaku moderator dari kelompok 9. Dan pemateri ada Septiana, Sally Putri Wahyuni, Sherly Octavia, dan Sigit Widianto. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang isu-isu kebangsaan. Isu-isu kebangsaan membahas 4 pokok pembahasan. Yang pertama, khilafah yang akan disampaikan oleh Septiana. Yang kedua, Piagam Jakarta yang akan disampaikan oleh Sigit Widianto. Yang ketiga, Perda Syariah yang akan disampaikan oleh Sherly Octavia. Dan yang terakhir, politik kebencian bernuansa sara yang akan disampaikan oleh Sally Putri Wahyuni. Materi yang pertama yaitu khilafah. Khilafah dalam bahasa Arab al-khilafah didefinisikan sebagai sebuah sistem kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menerapkan hukum-hukum Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Orang yang memimpinnya disebut khalifah. Secara umum, sebuah sistem pemerintahan bisa disebut sebagai khilafah apabila menerapkan Islam sebagai ideologi, syariat sebagai dasar hukum, serta mengikuti cara kepemimpinan Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin dalam menjalankan pemerintahan. Meskipun dengan penamaan atau struktur yang berbeda, namun tetap berpegang pada prinsip yang sama, yaitu sebagai otoritas kepemimpinan umat Islam di seluruh dunia. Struktur pemerintahan khilafah terdiri dari khalifah, muawinun at-tafwid, wuzara at-tanfiz, wali atau gubernur, departemen keamanan dalam negeri, departemen luar negeri, departemen perindustrian, peradilan, kemaslahatan umum atau struktur administrasi, baitul mal atau kas negara, penerangan, dan majelis umat. Yang selanjutnya Piagam Jakarta. Piagam Jakarta atau Jakarta Charter merupakan piagam atau naskah yang disusun dalam rapat Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Sejarah Piagam Jakarta bermula pada dibentuknya BPUPKI pada tanggal 28 April 1945. Para anggota BPUPKI mengemukakan pendapat mereka mengenai dasar negara Indonesia yang disebut Pancasila. Ada beberapa pendapat yang dikemukakan, yaitu yang pertama Pancasila versi Muhammad Yamin 29 Mei 1945. Yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, yang kelima kesejahteraan rakyat. Selanjutnya Pancasila versi Supomo 30 Mei 1945. Yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga mufakat dan demokrasi, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan sosial. Selanjutnya Pancasila versi Soekarno 1 Juni 1945. Yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan rakyat, yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Karena adanya perbedaan, maka dibentuk Panitia 9 untuk menyusun rumusan Pancasila. 9 anggota Panitia 9 antara lain, yang pertama Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta wakil ketua, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wasid Hasim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno, Jokro Sujoso, Agus Salim, Marami sebagai anggota. Rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta. Rumusan Pancasila yang tertuang dalam Piagam Jakarta terdiri dari 5 poin utama, yaitu yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian Piagam Jakarta ini diajukan dalam sidang BPUPKI oleh Panitia 9 dan diterima dengan sambutan baik. Isi Piagam Jakarta kemudian dijadikan dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di bagian awal. Pada hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, teks Piagam Jakarta pun disahkan sebagai dasar negara dengan nama Pancasila. Perubahan terjadi pada sila pertama di mana kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya berubah menjadi Yang Maha Esa. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perda Syariah. Perda Syariah atau Perda Bernuansa Syariah adalah istilah untuk peraturan daerah di Indonesia yang berlandaskan hukum agama Islam. Perda yang bertujuan meningkatkan kesalehan dan moralitas seperti tentang cara berpakaian atau pemakaian jilbab dan adab di ruang publik. Syariah bisa diartikan ketentuan agama kalau dilihat secara luas, tetapi juga dapat diartikan sebagai wahyu ilahi jika dilihat secara sempit, khususnya perihal hukum. Ayat Quran yang berkenaan dengan hukum merupakan syariah, sementara yang berupa rincian merupakan fikih. Selanjutnya, kalau kita melihat konteks negara modern sekarang, seperti negara demokrasi macam Indonesia, Ahmad Syafi'i Ma'arif mengatakan yang paling penting adalah bagaimana moral itu dijalankan di negara demokrasi. Semua agama di negara ini dapat menyumbangkan semangat moralnya. Mengenai syariah, Abdurrahman Wahid mempunyai perspektif tersendiri. Ia percaya syariah untuk diterapkan tapi oleh masyarakat, bukan negara. Kalau dipaksakan akan ada kecenderungan negara tidak menghargai heterogenitas warga. Selanjutnya yaitu SARA. SARA adalah akronim dari suku, ras, agama, dan antar golongan. SARA adalah pandangan ataupun tindakan yang didasari dengan pikiran sentimen mengenai identitas diri yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan, dan golongan. Yang digolongkan sebagai sebuah tindakan SARA adalah segala macam bentuk tindakan, baik itu verbal maupun nonverbal, yang didasarkan pada pandangan sentimen tentang identitas diri atau golongan. SARA dapat digolongkan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama individual, di mana tindakan SARA dilakukan oleh individu atau golongan dengan tindakan yang bersifat menyerang, melecehkan, mendiskriminasi, atau menghina golongan lainnya. Yang kedua, institusional. Tindakan ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh institusi atau pemerintah melalui aturan atau kebijakan yang bersifat diskriminatif bagi suatu golongan. Yang ketiga, kultural. SARA yang dikategorikan di sini adalah tindakan penyebaran tradisi atau ide-ide yang bersifat diskriminatif antar golongan. Isu SARA yang kental di Indonesia adalah mengenai agama. Seperti contoh kasus yang sudah ada, mereka calon politikus maupun orang-orang di sekitarnya berusaha menjatuhkan lawan politiknya dengan menyebarkan berita-berita yang belum jelas kebenarannya dengan menggunakan isu SARA sebagai bumbunya. Isu ini sering digunakan sebagai pihak politikus untuk mengusung diri maupun menjatuhkan pihak lain, baik secara konvensional maupun melalui media sosial. Ketika salah satu calon terikat dengan permasalahan SARA, maka pendukung mereka sedikit banyak mengalami peralihan. Ada yang benar-benar menjadi pendukung setia calon, namun masyarakat awam yang menuntut kesejahteraan akan memilih calon yang memang bersih dari masalah dan dapat memerdekakan rakyat dari permasalahan yang selama ini dihadapi. Isu SARA yang sering kali digunakan dalam konteks politik lebih kepada mengasosiasikan sosok tertentu dengan fakta yang tidak sebenarnya, dan sejauh asosiasi itu dibuat tidak jarang hanya karena berbeda kepercayaan. Seorang calon disebut sebagai orang yang tidak beragama. Mereka tidak peduli dampak negatif dari ujaran kebencian yang disebarnya terhadap publik. Publik menjadi terpecah dan rentan bermusuhan.
Peran partai politik sangat besar untuk mengantisipasinya. Dalam upaya menanggulangi isu SARA yang ada, maka keadaan tersebut mestinya mewujudkan ide dan solusi. Salah satu hal yang penting harus dilakukan adalah sosialisasi dan penyuluhan tentang pengetahuan seputar pemilihan umum, legislatif lebih aktif, pencerdasan mengenai hoak, dan menolak penyebaran isu yang tidak sehat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang paham dan kurang mengerti, bisa ditanyakan di LMS. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.